Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2197. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Karena itu adalah harta karun luar angkasa tingkat Kaisar Dewa. Siapa yang tidak tergerak hatinya? Hah, dasar brengsek. Ekspresi leluhur klan bayangan seketika berubah drastis dan dia buru-buru memperbaiki dan menyembuhkan dunia langit bayangannya. Tapi hatinya tiba-tiba tenggelam karena sekarang mereka pasti dalam masalah. Harta karun itu telah bocor ke mata publik dan mereka tidak bisa lagi untuk menghadapi Molly, akan tetapi mereka juga selanjutnya akan menghadapi para kaisar dewa yang kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Apakah kalian berdua masih ingin menelanku? Kata Molly. Dalam kehampaan Molly meraung histeris, matanya gila dan sangat galak. Saat ini Molly tidak lagi terlalu peduli. Yang terburuk adalah mereka semua akan mati bersama. Jika kedua orang ini berani menyerang lagi, paling banyak mereka semua akan kembali ke api penyucian bersama-sama. Bahkan jika mereka mencapai dunia bawah di masa depan, itu akan tetap menjadi wilayah iblis Kincen itu. Molly akan keluar dari sungai kematian. Maka dia, apa yang harus ditakutkan? Molly berpikir seperti itu. Sungguh brengsek. Anak ini terlalu merepotkan. Nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang organisasi naga hitam saling memandang dengan keterkejutan dan kemarahan di mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan menjadi seperti ini ketika berhadapan dengan seorang kaisar agung puncak. Anak ini terlalu merepotkan. Kuncinya harta karun luar angkasa di sini juga sudah terungkap. Kita pasti akan menghadapi situasi yang lebih sulit selanjutnya. Nenek moyang klan bayangan tampak cemas dan nenek moyang organisasi naga hitam juga nampak cemas. Apa yang tidak kamu lakukan? Ketahuilah bahwa selain anak ini, selain itu ada juga anak lain yang memiliki hubungan dekat dengan orang ini. Dan orang ini juga sekuat Kaisar Agung Puncak, juga lebih kuat. Dan pria itu juga tidak kalah merepotkannya dengan pria di depan kita sekarang, kata leluhur klan bayangan. Apakah ada pria lain? Nenek moyang organisasi naga hitam pun mengecilkan pupil matanya. Ya, ada. Dia juga seorang Kaisar Agung Puncak, tapi dia tidak kalah merepotkannya dengan anak di depan kita sekarang. Ini, apakah kamu sedang bercanda? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya, belum lagi melihat mereka. Dia belum pernah mendengar sedikit pun di laut kosmik. Mungkin memiliki kekuatan seperti itu ketika mereka masih muda. Dan ini hanya tebakan nenek moyang organisasi naga hitam. Namun nenek moyang klan bayangan sebenarnya mengatakan bahwa ada beberapa lagi orang yang seperti Molly ini. Apakah dia bercanda? Untuk apa aku berbohong padamu? Kata leluhur klan bayangan, matanya dingin. Jadi prioritas utama kita bukanlah membunuh anak ini. Begitu kita membuatnya cemas, dia akan langsung meledakkan dirinya sendiri. Aku khawatir kamu dan aku hanya akan... Pada titik ini, nenek moyang klan bayangan melirik Molly dengan ngeri. Dia sangat takut dibom lagi olehnya. Hanya satu tangan dan satu kaki yang dibom, dan itu telah membuatnya menjadi seperti ini. Jika Molly itu meledakkan dirinya sepenuhnya, maka konsekuensinya akan menjadi bencana besar bagi mereka. Nenek moyang organisasi naga hitam mau tidak mau merasa sedikit malu. Harta karun luar angkasa ini terlihat sangat istimewa. Anda dan saya dapatkan harta karun luar angkasa ini terlebih dahulu. Lalu tangkap anak ini dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika tidak, kita akan menunggu orang kuat lainnya untuk datang mengejar, maka itu akan sangat merepotkan. Aku dan kamu pasti akan mendapat masalah besar, kata nenek moyang klan bayangan. Ya, oke, baiklah.
Ayo kita lakukan ini saja, kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia juga merasa patah hati. Dia terlalu pilih-pilih sebelumnya. Dia tidak memahami kekuatan Molly. Namun, dia masih ingin membunuh Molly. Sekarang dirinya memahami bahwa kekuatan Molly, mentalitasnya itu langsung berubah. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Sekarang di dunia luar juga telah menyaksikan adegan ini dengan penuh semangat. Pendekatan paling rasional adalah dengan mengambil langsung harta karun spesial ini. Jika saatnya tiba Anda bisa maju menyerang dan mundur untuk bertahan, maka lakukan saja. Dia akan melakukannya segera setelah dia memikirkannya. Dengan suara gemuruh, nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan nyaris tidak berhenti. Di antara mereka segera dalam sekejap, di saat mereka mengulurkan tangan besar mereka dan berubah menjadi dua pilar langit yang sangat luas. Mereka melakukan gerakan ini sepenuhnya untuk mengambil alih pohon suci ilahi Wukong. Apakah kamu masih ingin mengambil barang di depanku? Kata Molly. Dia terkejut di saat melihat nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan tidak lagi mengincarnya. Tapi segera pupil mata Molly menyusut. Tidak, iblis Kincen masih berada di pohon suci Wukong itu. Jika pohon suci Wukong diambil oleh nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, bukankah itu akan menjadi bencana bagi iblis Qin? Keluar. Memikirkan hal ini, Molly pun segera naik ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan dia bergegas menuju dua kaisar dewa itu untuk menghentikan mereka berdua. Mencari kematian. Nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan sangat marah di saat melihat ini. Mereka telah melepaskan Molly, tapi Molly ini masih berani muncul sendiri di hadapan mereka dan ledakan. Keduanya pun mengambil tindakan untuk menghentikan Molly. Seketika energi mengerikan menyapu dirinya dan Molly terhenti dalam sekejap. Wajah Molly berubah drastis. Pada saat ini, tangan besar nenek moyang organisasi naga hitam telah menggenggam pohon ilahi Wukong dengan suara gemuruh. Cahaya aneh pun terpancar dari pohon suci ilahi Wukong, yang sebenarnya itu menghalangi penangkapan leluhur organisasi naga hitam. Pohon ilahi Wukong ini dengan kekuatan luar angkasanya yang sangat kuat jelas merupakan harta karun tertinggi di antara harta karun tingkat kaisar dewa. Nenek moyang organisasi naga hitam sangat bersemangat. Tidak peduli seberapa kuat harta karun luar angkasa di depannya, itu hanyalah benda mati. Dan tidak peduli seberapa kuatnya, dia tetaplah praktisi tingkat kaisar dewa. Dirinya benar-benar terhenti oleh harta karun luar angkasa ini. Terlihat bahwa benda ini sungguh luar biasa. Di saat nenek moyang organisasi naga hitam diguncang, pupil mata semua orang pun menyusut samar-samar. Nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan sepertinya melihat sosok manusia yang sedang berada di dalam pohon suci ilahi Wukong itu. Sepertinya sosok itu sedang terintegrasi dengan pohon suci ilahi Wukong. Sosok itu memancarkan cahaya luar angkasa yang berwarna-warni. Ini ada seseorang di dalam harta spasial ini. Nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang organisasi naga hitam mengubah ekspresi mereka. Orang ini jelas sedang menyempurnakan harta pohon spasial ini. Dan setelah objek ini disempurnakan oleh pihak lain, bukankah itu akan sangat merepotkan? Apakah orang ini belum mati? Pada saat ini Sage Agung Raksasa dan yang lainnya gemetar karena terkejut. Tahukah kamu siapa yang ada di dalam harta karun pohon spasial ini? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Segera dia melambaikan tangannya dan dengan keras, Sage Agung Raksasa itu langsung ditangkap ke tangannya. Dia berkata dengan dingin, "Ya, itu seseorang. Memang dia pernah memasuki harta karun luar angkasa ini sebelumnya, dan itu terjadi bersama orang ini." Kata Sage Agung Raksasa. Dia menjelaskan, dia menggigil, dia berkata dengan ngeri, "Apa? Dia bersama anak ini?" Nenek moyang organisasi naga hitam pun menoleh untuk melihat ke arah Molly. Dirinya merasa terkejut. Itu adalah orang lain yang aku katakan sebelumnya. Leluhur klan bayangan tiba-tiba berubah warna.
Ya, pantas saja anak ini menghalangi mereka untuk mengambil harta karun spasial ini. Ternyata ada hal seperti itu. Orang ini berjaga di luar, sementara orang itu berusaha merebut harta karun di dalamnya. Di antara mereka berdua, kekuatan dikombinasikan dengan harta karun pohon luar angkasa ini. Kemungkinan besar mereka akan lolos dari pelacakannya, dan pada saat itu mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Brengsek, orang itu harus segera dihentikan, kata nenek moyang klan bayangan. Dia berkata dengan marah. Ya, iblis Qin memang belum mati. Dia masih berada di pohon ilahi Wukong, kata Molly. Di sisi lain, Molly menghela napas lega setelah melihat sosok di pohon ilahi Wukong untuk beberapa alasan. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen baik-baik saja, Molly yang sedikit bingung karena situasinya, dia sekarang menjadi sangat tenang. Saat ini seolah-olah ada batu besar yang jatuh dari hatinya. Sialan, aku sebenarnya mengkhawatirkan iblis Qin. Dan kenapa aku merasa begitu santai mengetahui dia baik-baik saja? Apakah aku malah mulai mengandalkannya? Kata Molly, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Wajah Molly tiba-tiba menjadi sangat jelek. Oh, sial. Diriku adalah protagonis lautan kosmik ini. Bagaimana aku bisa mengandalkan orang lain? Gumam Molly. Hentikan mereka. Nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang organisasi naga hitam meraung dengan marah dan mengambil gambar menyerang pohon suci ilahi Wukong lagi. Melihat itu, Molly pun buru-buru melangkah maju untuk menghentikan mereka mengambil pohon itu. Akan tetapi dengan kekuatannya, dirinya tidak dapat menghentikan mereka berdua untuk mengambil tindakan. Dan pada saat itu, ledakan. Tiba-tiba dunia bayangan langit yang dibentuk oleh nenek moyang klan bayangan terkoyak dalam sekejap. Dan lalu sesosok menakutkan turun langsung dari dunia luar dan muncul di dunia ini. Kemudian ledakan. Aura menakutkan Kaisar Dewa berkembang pada orang ini dan kekuatan menyapu seperti lautan luas seketika berdampak dalam sekejap menekan nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan yang sudah terluka parah. Siapa itu? Nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan menjadi terkejut. Mereka pun menoleh dan melihat sosok yang agung dan mendominasi turun dari langit yang luas. Dia berdiri tinggi di atas, menghadap segala sesuatu di bawah. Sosoknya sepertinya tertanam di dunia lain, menyatu ke dalam kehampaan, seolah-olah menyatu dengan lapisan kehampaan dunia langit bayangan, yang mana itu terus menyebar dari lelur klan bayangan. Ketika itu bersentuhan dengan tubuhnya, seolah-olah itu diblokir oleh sebuah penghalang tak terlihat tanpa reaksi apapun. Orang ini sepertinya tidak ada di dunia ini, dan segala jenis kekuatan tidak dapat diterapkan padanya. Tuan Tianwei melihat orang itu datang, mata nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, mata mereka berdua menyusut, menunjukkan keterkejutan. Karena orang yang datang ternyata adalah pemimpin saat ini dari organisasi pembunuh tertinggi di lautan alam semesta. Ya, dia Tuan Tian. Dia berada di luar langit. Dia sangat terkenal dan juga kuat di lautan semesta. Asal-usulnya dimulai pada masa-masa awal samudra semesta. Setelah bertahun-tahun berkembang terus-menerus, dirinya bertahap menjadi salah satu kekuatan utama di samudra semesta. Setiap pemimpin Tianwei Tian mempunyai gelar, yaitu penguasa Tianwei, yang melambangkan eksistensi terkuat di Tianwei Tian. Dan penguasa Tianwei ini merupakan salah satu sosok yang paling berani di antara para kaisar dewa dari Tianwei Tian sebelumnya, dan menjadi salah satu kekuatan paling populer di laut semesta dengan pemimpin yang bertanggung jawab di bawah kepemimpinannya. Jika dibandingkan dengan organisasi naga hitam dan klan bayangan mereka, bahkan itu lebih bergengsi.